Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif dan sudah resmi. Dua bantuan non-reguler ini dicairkan kembali untuk alokasi hingga Juni tahun 2024. Siap-siap setelah bantuan PKH tahap 5 dan BPNT tahap 6 tahun 2023 dicairkan, mulai awal tahun 2024 KKS terisi saldo bantuan Rp2.400.000. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang positif dan sudah resmi. Dua bantuan non-reguler ini dicairkan kembali untuk alokasi hingga Juni tahun 2024. Siap-siap setelah PKH tahap 5 dan BPNT tahap 6 tahun 2023 dicairkan, mulai awal tahun 2024 KKS terisi saldo bantuan Rp2.400.000. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Langsung saja informasi pertama saya kutip dari website resmi, yaitu dari Badan Pangan Nasional, yaitu badanpangan.go.id, di mana hotline-nya: Badan Pangan Nasional dukung target penurunan stunting nasional di 2024. Kepala NFA pastikan kontinuitas bantuan pangan dengan data KRS BKKBN. Jakarta, pencapaian target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting di tahun 2024 menjadi 14% perlu diemban secara kolaboratif. Badan Pangan Nasional atau National Food Agency atau disingkat NFA ikut andil dalam menginisiasi bantuan pangan penanganan stunting sejak April tahun 2023 dengan menggunakan basis data keluarga berisiko stunting atau KRS yang disusun oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat BKKBN. Kami berharap pendataan KRS supaya bisa terus-menerus dalam memvalidasi datanya, karena tentu selalu ada perubahan di masyarakat. Pemutakhiran data menjadi penting dan perlu setiap bulan. Updating data dari BKKBN akan menjadi kunci suksesnya kita semua dalam melakukan intervensi pangan, tutur Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam Forum Data Keluarga Nasional yang digelar oleh BKKBN di Jakarta pada Selasa tanggal 28 November tahun 2023 kemarin. Setelah data dimutakhirkan oleh BKKBN, kita sampaikan bersama-sama ke Bapak Presiden Joko Widodo, tentunya melalui Kemenko PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini supaya bisa cepat addressingnya, penanganannya, tindak lanjutnya, akurasinya bisa langsung sehingga kita bisa kurangi stunting secara bersama-sama, ucap Arief. Sebagaimana restu dari Bapak Presiden Joko Widodo, NFA bersama BUMN Pangan sejak April 2023 meluncurkan bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta KRS. Data KRS diambil atau diperoleh dari BKKBN yang tentunya valid dan akurat serta terperinci hingga by name by address sambungnya. Untuk diketahui, bantuan pangan penanganan stunting ditugaskan kepada ID Food untuk menyalurkan bantuan pangan berupa 1 pak telur ayam dan 1 kg daging ayam selama 3 bulan di 7 provinsi prioritas penanganan stunting sesuai data dari BKKBN. Tahap pertama telah tuntas dan tahap kedua
terus dilanjutkan selama periode September sampai November. Bantuan pangan penanganan stunting tahap kedua yang telah bergulir sejak 11 September, realisasinya secara nasional semakin mendekati target selesai. Secara nasional, realisasi telah mencapai 89,66% dan merupakan bagian dari cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan dengan jumlah penerima sebanyak 1.446.089 KRS. Untuk tahun depan, NFA atau Badan Pangan Nasional bersama Kementerian BUMN kembali menugaskan ID Food menyalurkan paket bantuan pangan seperti ini kepada 1,4 juta KRS di 7 provinsi prioritas, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara, urai Kepala Badan Pangan Nasional. Tidak hanya demi pengentasan stunting, bantuan pangan penanganan stunting ini juga menghubungkan dengan peternak rakyat, peternak sebagai penyedia telur dan daging ayam. Tentunya dibeli ID Food dengan harga yang baik. Konektivitas seperti ini dahulu tidak tersambung, tapi hari ini kita bisa sambungkan, ungkap Arif. Kita ingin suplai bantuan pangan ini dari peternak lokal agar distribution cost tidak terlampau tinggi. Adanya paket bantuan pangan daging ayam dan telur ini turut menjadi program stabilisasi harga pangan. Khusus daging ayam dan telur yang cukup fluktuatif, pungkas Kepala NFA Arif Prasetyo Adi. Harga rata-rata nasional daging ayam ras di tingkat konsumen pada 26 November tercatat di angka Rp35.034 per kilogram. Ini menurun 1,3% dibandingkan seminggu sebelumnya. Sementara harga rata-rata telur nasional ayam ras di tingkat konsumen pada 26 November ada di Rp24.454 per kilogram dan juga tercatat menurun 0,11% dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam kesempatan yang sama menyatakan apresiasinya kepada NFA karena menjadi institusi yang menaruh perhatian besar terhadap upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada NFA karena sangat perhatian pada PKKBN, terutama terkait data KRS di 2023 ini. Bersama kementerian lembaga lain, NFA telah menyalurkan bantuan pangan kepada total 2.837.212 keluarga. Ini dilaksanakan dalam tahap 1 yang telah selesai dan tahap 2 yang masih berjalan, urai Hasto dalam sambutannya saat membuka acara Forum Data Keluarga Nasional. BKKBN akan terus melakukan pendataan karena Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 mengamanatkan itu. Kami wajib melakukan pemutahiran data setiap tahun. Data bukan segala-galanya, tapi tanpa data kita tidak bisa apa-apa, pungkasnya. Kemudian informasi dilanjutkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Di sini dijelaskan sangat jelas sekali. Selain itu, bantuan pangan di tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyetujui bahwa bantuan pangan beras dan bantuan penanganan stunting akan diberikan selama 6 bulan, yakni pada bulan Januari hingga Juni tahun 2024. Bantuan beras yang akan diberikan yakni sebanyak 10 kg kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat atau KPM. Sedangkan untuk bantuan stunting akan diberikan kepada 1.446.089 keluarga beresiko stunting. Dari data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, bantuan stunting tersebut jumlah 446,242 miliar rupiah per kuartalnya atau sekitar 892 miliar di semester pertama tahun depan. Jadi sudah fix ya, sudah resmi. Bantuan non-reguler yaitu berupa bantuan pangan. Yang pertama adalah bantuan pangan beras 10 kg. Ini akan tetap dilanjutkan di tahun depan, tahun 2024 hingga bulan Juni tahun 2024. Tentu sasarannya sebanyak 20 juta sekian KPM yang datanya diambil dari data DTKS ya sahabat YouTube, dan kebanyakan
para penerimanya adalah KPM PKH maupun BPNT. Kemudian bantuan non-reguler kedua yang juga disalurkan tahun depan hingga bulan Juni tahun 2024 adalah bantuan untuk penanganan stunting, yaitu berupa daging ayam plus telur kepada 1,4 juta KRS, di mana datanya diambil dari data BKKBN. Dan ini dari pihak BKKBN memang memiliki iktikat untuk memperbarui data, mengupdate data terkait dengan bantuan KRS tersebut ya sahabat itu. Nah, jadi itu ya informasi pertama terkait dengan dua bantuan non reguler dicairkan kembali untuk alokasi hingga Juni tahun 2024. Kemudian informasi kedua, siap-siap setelah bantuan PKH tahap 5 dan BPNT tahap 6 tahun 2023 atau alokasi terakhir di tahun 2023 dicairkan, dan insya Allah kebanyakan para keluarga penerima manfaat ini sudah mendapatkan bantuan tersebut yang lewat kartu KKS tentunya ya sahabat itu. Nah, untuk awal tahun 2024 nanti siap-siap KKS akan terisi saldo total bantuannya itu Rp2.400.000. Nah, bantuan ini adalah bantuan BPNT karena bantuan BPNT termasuk bantuan yang kembali dilanjutkan di tahun 2024 ya sahabat itu, di mana per bulannya nominal bantuannya adalah Rp200.000, sehingga apabila disalurkan sepanjang tahun hingga bulan Desember tahun 2024 selama 12 bulan, maka Rp200.000 dikali 12 bulan, maka total bantuan nanti yang didapat di dalam kartu KKS untuk bantuan BPNT adalah sebesar Rp2.400.000 ya sahabat itu. Oke sahabat itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.